Jadi yang saya bingung sebenarnya aturan terkait dengan pemberian uang makan ini bukan baru gitu ya. Sudah ada sejak dahulu. Tetapi nominal gaji yang diterima PNS ya segitu-segitu saja. Menurut saya belum ada komponen uang makan yang masuk di dalamnya. Tetapi berita yang muncul kali ini seolah-olah ada aturan baru terkait dengan pemberian uang makan bagi PNS sehingga PNS bisa lebih sejahtera gitu. Padahal aturannya sudah ada sejak dahulu dan tiap tahun diperbaharui gitu ya. Dan yang terbaru adalah PMK nomor 49 tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan PNS ya, atau Pegawai Negeri Sipil. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan uang makan bagi PNS. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali muncul berkaitan dengan uang makan yang akan diberikan kepada para PNS. Dan nominalnya cukup besar ya, mulai dari 700.000 sampai dengan 900.000 per bulan gitu ya kisarannya jika dijumlahkan. Nanti kita akan coba lihat detailnya ya, berapa uang makan yang diberikan kepada PNS per hari. Tetapi pada faktanya apakah semua PNS menerima uang makan tersebut atau tidak gitu ya. Karena setahu saya nominal gaji yang diterima PNS ya segitu-segitu saja. Apakah komponen uang makan ini diberikan kepada seluruh PNS yang ada di Indonesia atau ada kategorinya gitu ya? Apakah diberikan hanya kepada PNS di instansi pusat atau seperti apa? Saya sendiri kurang paham. Tetapi belakangan ini banyak muncul berita terkait dengan pemberian uang makan tersebut. Padahal pada faktanya sesuai dengan aturan ya, Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya itu juga sudah ada aturan berkaitan dengan pemberian uang makan bagi PNS. Tetapi nominal gaji yang diterima PNS ya segitu-segitu saja. Kelihatannya tidak ada komponen uang makan yang masuk ke dalam gaji PNS. Dan saya ingin tahu ya pendapat dari teman-teman, atau mungkin teman-teman sudah ada yang tahu berkaitan dengan uang makan ini. Apakah uang makan diberikan kepada seluruh PNS atau tidak? Bagi yang punya pendapat atau tahu terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan kali ini kita akan coba bahas panjang, kita lihat berita terkait dengan pemberian uang makan bagi PNS sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024. Jadi apakah di tahun 2024 ini PNS seluruhnya akan mendapatkan uang makan? Kita coba bahas pada kesempatan kali ini. Untuk itu, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah salah satu berita ya yang akan kita coba bahas berkaitan dengan pemberian uang makan bagi para PNS ya. Diberitakan oleh metrojambi.com, judulnya resmi ditetapkan tunjangan uang makan PNS bisa bikin sejahtera, segini nominalnya. Melihat judul ini bisa kita simpulkan ya bahwa sebelumnya PNS tidak mendapatkan uang makan, dan di tahun 2024 ini karena ada aturan baru yang sudah ditetapkan, PNS dapat uang makan sehingga PNS bisa lebih sejahtera gitu ya. Padahal pada faktanya kita coba contohkan ya, sudah ada ini ya PMK nomor 60 tahun 2021 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2022. Di sini juga sudah ada aturan berkaitan dengan uang makan gitu ya. Ini standar biaya uang makan bagi pegawai aparatur sipil negara dan uang lauk pauk bagi anggota Polri atau TNI. Golongan 1 dan 2 ini OH ini artinya orang per hari ya, 35.000. Golongan 3 37.000. Golongan 4 41.000. Uang lauk pauk bagi anggota Polri atau TNI 60.000. Jadi dengan nominal segini dikalikan jumlah hari kerja, misal minimal 20 hari kerja atau 22 hari kerja, jumlahnya sudah mencapai 700.000 sampai 900.000 ya. Dan jika ditambahkan dengan
gaji PNS yang misal golongan 3 dengan masa kerja 0 tahun 0 bulan 2.579.000 ini ya ditambah 700.000 aja sudah mencapai 3,2 juta, 3,3 juta gitu ya. Padahal pada faktanya mungkin gaji PNS tidak sampai segitu gitu ya. Bahkan sudah ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain gitu ya. Misal tunjangan keluarga, tunjangan istri, tunjangan anak, dan tunjangan lainnya. Dan nominalnya tidak mencapai 3,3 jutaan gitu ya. Dan apakah selama ini PNS sudah menerima uang makan tersebut atau tidak? Saya sendiri kurang paham. Apakah peraturan Menteri Keuangan ini hanya diberikan atau untuk aturan PNS di instansi pusat atau seperti apa, saya juga kurang paham. Bagi teman-teman yang punya pendapat terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jadi yang saya bingung sebenarnya aturan terkait dengan pemberian uang makan ini bukan baru gitu ya. Sudah ada sejak dahulu. Tetapi nominal gaji yang diterima PNS ya segitu-segitu saja. Menurut saya belum ada komponen uang makan yang masuk di dalamnya. Tetapi berita yang muncul kali ini seolah-olah ada aturan baru terkait dengan pemberian uang makan bagi PNS sehingga PNS bisa lebih sejahtera gitu. Padahal aturannya sudah ada sejak dahulu dan tiap tahun diperbaharui gitu ya. Dan yang terbaru adalah PMK nomor 49 tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024. Di sini aturan terkait dengan uang makan juga sama dengan PMK tahun 2021 ini ya. Nominalnya juga sama 35.000, 37.000 dan 41.000. Tetapi ya itu tadi pada faktanya mungkin komponen ini belum masuk di gaji para PNS. Jadi apakah yang dapat uang makan hanya PNS instansi pusat atau seperti apa, saya kurang paham. Bagi yang punya pendapat terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan kita coba bacakan ya beritanya ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menetapkan nominal uang makan pegawai negeri sipil dan berlaku mulai 2024. PNS akan menerima tunjangan berupa uang makan dari pemerintah di luar kenaikan gaji sebesar 8% di tahun 2024. Tunjangan uang makan yang ditujukan kepada para PNS ini resmi ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023. Tunjangan uang makan bagi para PNS yang ditetapkan oleh Sri Mulyani mempunyai nominal yang berbeda-beda. Berikut adalah besaran uang makan bagi para PNS untuk setiap golongan. Golongan 1 mendapatkan uang makan senilai 35.000 per hari. Golongan 2 mendapatkan uang makan senilai 35.000 per hari. Golongan 3 mendapatkan uang makan senilai 37.000 per hari. Golongan 4 mendapatkan uang makan senilai 41.000 per hari. Pemberian uang makan bagi para PNS tersebut akan diberikan sekaligus dalam 1 bulan. Hitungan uang makan yang akan diberikan itu berdasarkan jumlah hari kerja dan jumlah kehadiran para PNS dalam 1 bulan. Apabila PNS masuk kerja selama 22 hari dalam 1 bulan, maka optimalnya akan mendapatkan uang makan senilai 770.000 sampai 902.000 per bulan gitu ya. Jadi sebenarnya tambahannya cukup besar gitu ya. Tapi itu pada faktanya ya gaji PNS mungkin segitu-segitu saja. Nggak sampai minimal 3,3 juta kalau untuk golongan 3 di luar tunjangan lainnya gitu ya. Jadi saya sendiri kurang paham apakah gaji yang diterima PNS selama ini sudah termasuk uang makan atau tidak. Apakah uang makan ini hanya diberikan kepada PNS di instansi pusat atau seperti apa? Saya juga kurang paham. Bagi teman-teman yang punya pendapat terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Kita bisa diskusikan berkaitan dengan hal ini. Jadi mungkin itu pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kita tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.